Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hawa Nur Rahma. NIM 20051214027 dari kelas SI 2020A. Di sini akan menjelaskan mengenai prosesor Intel Xeon. Table of content saya kali ini, yang pertama ada pengertian Intel Xeon, yang kedua ada segmentasi pasar, yang ketiga ada jenis dan versi, yang keempat ada harga dan spesifikasi, yang terakhir ada kelebihan. Yang pertama yaitu pengertian Intel Xeon. Intel Xeon adalah prosesor buatan Intel yang ditujukan untuk pasar workstation dan server kelas menengah ke atas. Jenis prosesor yang dirancang khusus untuk server karena dapat melakukan komputasi dengan performa yang tinggi. Prosesor ini bekerja pada kecepatan 1,4 hingga 2,8 GHz. Prosesor ini menggunakan soket micro VGA yang jumlah pinnya 603 pin. Yang kedua adalah segmentasi pasar. Intel merilis prosesor Intel Xeon yang diperuntukkan bagi pemain utama dalam industri sistem embedded atau tertanam, komunikasi, jaringan, dan penyimpanan. Selain itu, Intel Xeon juga lebih diperuntukkan untuk kelas bisnis dan server. Biasanya terdapat di laptop, PC, workstation. Intel Xeon memiliki L3 yang lebih besar ketimbang Core series, sehingga lebih mumpuni dalam mengolah data-data yang besar ketimbang Core series. Yang ketiga yaitu mengenai jenis dan versi. Intel Xeon terdiri dari dua jenis, yakni yang pertama yaitu Intel Xeon DP adalah prosesor Intel Xeon yang dapat dikonfigurasikan agar dapat berjalan pada modus 2 prosesor atau dapat dikatakan maksimum. Yang kedua yaitu Intel Xeon MP adalah prosesor Intel Xeon yang dapat dikonfigurasikan agar dapat berjalan pada modus banyak prosesor, atau artinya 4 prosesor atau lebih. Umumnya menggunakan jenis konfigurasi memori Non-Uniform Memory Access atau NUMA. Ini merupakan versi Intel Xeon. Yang pertama ada Intel Pentium 2 Xeon berbasis P6 plus MMX. Yang kedua ada Intel Pentium 3 Xeon berbasis P6 plus SSE. Yang ketiga ada Intel Xeon berbasis Intel Netburst Microarchitecture. Yang terakhir ada Intel Xeon berbasis Intel Core Microarchitecture. Nah, sekarang kita akan membahas versinya satu persatu. Yang pertama, ada prosesor Intel Xeon berbasis arsitektur Micro Intel P6. Prosesor Intel Xeon yang menggunakan arsitektur Micro Intel P6 adalah golongan Pentium 2 Xeon bernama Sandy Drake dan Pentium 3 Xeon bernama Sandy Tanner dan Cascades. Prosesor tersebut merupakan prosesor single core yang dikemas menggunakan dudukan prosesor slot 2. Ke dalam prosesor Pentium 2 Xeon ditambahkan fitur teknologi MMX, yaitu berbasis Intel P6 plus MMX, sedangkan pada prosesor Pentium 3 Xeon ditambahkan fitur teknologi MMX dan SSE atau basis Intel P6 plus MMX dan SSE. Yang kedua ada prosesor Xeon berbasis arsitektur Micro Netburst. Prosesor yang menggunakan arsitektur Micro Netburst ini memiliki nama resmi Xeon atau kita kenal Intel Xeon, bukan Pentium 4 Xeon. Hal ini diutarakan karena masih ada kalangan tertentu yang menyebutnya dengan nama Pentium 4 Xeon. Mungkin penyebutan tersebut rancu dengan nama resmi prosesor pendahulunya, yaitu Pentium 2 Xeon dan Pentium 3 Xeon. Prosesor Intel Xeon tersebut ada yang termasuk prosesor 32 bit dan ada pula yang termasuk 64 bit. Contoh untuk Intel Xeon 32 bit adalah prosesor Intel Xeon dengan nama Sandy Foster, Prestonia, dan Gallatin. Sedangkan contoh untuk prosesor Intel Xeon 64 bit adalah prosesor Intel Xeon dengan nama Sandy Nocona, Irwindale, Cranford, dan Potomac.
Yang ketiga ada prosesor Xeon berbasis arsitektur Micro Pentium M. Perusahaan Intel akhirnya meninggalkan pembuatan prosesor Xeon berbasis arsitektur netburst. Di sisi lain, mulai giat memproduksi prosesor Xeon berbasis arsitektur Micro Pentium M. Arsitektur ini dikembangkan dari arsitektur Micro Intel P6 yang pernah dipakai sebelumnya. Arsitektur Pentium M inilah yang kemudian dikembangkan lagi, yang akhirnya menghasilkan arsitektur baru yang disebut arsitektur Micro Intel Core. Prosesor Xeon yang diproduksi dengan menggunakan arsitektur Micro Pentium M ini diberi nama Sandy Sosaman. Terdapat dua versi prosesor Xeon Sosaman, yaitu versi low voltage dan ultra low voltage. Versi ultra low voltage ini memiliki core voltage dan TDP yang lebih rendah, sehingga memerlukan konsumsi daya yang lebih sedikit dan lebih hemat, atau bisa dikatakan efisien energi, dibandingkan versi low voltage. Untuk membedakan kedua prosesor ini, maka pada nama prosesor versi low voltage dicantumkan identitas LV, sedangkan pada nama prosesor versi ultra low voltage dicantumkan identitas ULV. Kedua versi prosesor Xeon Sosaman tersebut diproduksi menggunakan teknik fabrikasi 65nm dengan fitur L2CH 2048 KB FSP 667 MHz 133 MHz quad boom, menggunakan dudukan prosesor tipe socket M dan diperlengkapi dukungan teknologi MMX, SSE, SSE2, SSE3, Intel Server Ace, Virtualization Technology, dan XD-Bit atau implementasi NX-Bit. Chip silikon yang ada dalam prosesor Xeon berukuran 90,3 mm persegi. Dua versi prosesor ini mendukung konfigurasi dual prosesor yang pertama kali dirilis pada tanggal 14 Maret 2006. Jika dibandingkan dengan prosesor Intel Xeon lainnya, tampak bahwa prosesor Sosaman ini termasuk prosesor yang memerlukan konsumsi daya yang paling kecil. Walaupun demikian, prosesor ini mampu menampilkan kinerja yang tidak mengecewakan. Perlu pula diketahui bahwa prosesor ini adalah prosesor 32 bit dengan sendirinya tidak dapat digunakan untuk menjalankan perangkat lunak atau software 64 bit. Yang keempat ada prosesor Xeon berbasis arsitektur Micro Intel Core. Arsitektur Intel Core merupakan mikroarsitektur baru yang digunakan oleh perusahaan Intel sebagai fondasi pembuatan jajaran prosesor terbarunya yang mengarah pada pembuatan prosesor multi-core. Teknologi mikroarsitektur ini mampu menghasilkan prosesor yang hemat energi dan secara keseluruhan menghasilkan peningkatan performa yang tidak mengecewakan. Mikroarsitektur Intel Core diaplikasikan pada prosesor desktop, mobile, maupun server dan workstation. Prosesor Xeon UP atau DP yang berbasis arsitektur Micro Intel Core antara lain prosesor dual core Xeon bernama Sandy Allendale, Conroe, Woodcrest, dan prosesor quad core Xeon bernama Sandy Canfield dan Clovertown. Seluruh prosesor Xeon berbasis arsitektur Micro Intel Core, baik versi dual core maupun quad core, diproduksi dengan menggunakan teknik fabrikasi 65nm. Setelah itu kita akan membahas harga dan spesifikasi dari prosesor Intel Xeon. Yang pertama contohnya ada Intel Xeon E5620. Spesifikasi yang dimiliki, yang pertama memiliki prosesor base frekuensi yaitu 2,40 GHz. Setelah itu ada max turbo frekuensi 2,66 GHz, memiliki number of cores 4, number of threads 8, CC-nya 12 MB, TDP 80 watt, soket LGA 1366 dan 0,750 volt sampai 1,350 volt dengan harga sekitar 5.220.000.
Yang kedua ada Intel Xeon Gold 5120 yang memiliki spesifikasi. Yang pertama ada prosesor base frekuensinya 2,20 GHz, max turbo frekuensinya 3,20 GHz, number of core-nya 14, number of threads-nya 28, charge-nya 19,25 MB L3, TDP-nya 105 watt, dan memiliki UPI Links 2. Harganya sekitar 25.380.000. Setelah itu ada Intel Xeon Platinum 9282. Memiliki spesifikasi yaitu prosesor base frekuensinya 2,60 GHz, max turbo frekuensinya 3,80 GHz, number of cores-nya 56, number of threads-nya 112, charge-nya 77 MB Intel Smart Charge, TDP-nya 400 watt, dan memiliki UPI Links 2, seharga sekitar 189.826.650 perak. Dan yang terakhir yang akan saya bahas yaitu kelebihan Intel Xeon. Prosesor Intel Xeon adalah salah satu produk CPU Intel yang canggih. Prosesor Intel Xeon menjadi salah satu prosesor Intel yang powerful. Selain punya sejumlah besar core, juga memiliki fitur khusus yang membuatnya hebat untuk menjalankan program intensif dan tugas penting. Yang paling penting adalah dukungan memori, yaitu Error Correction Code, yang merupakan fitur yang membantu mencegah soft error yang terjadi saat prosesor membaca dan menulis informasi. Prosesor Intel Xeon ini memiliki core yang digunakan untuk mendeteksi kesalahan saat data sedang ditulis atau dibaca. Core khusus ini menggunakan sistem yang disebut paritas untuk melakukan tugasnya sebelum data diproses. Core khusus ini menempatkan bit ekstra yang memberikan nilai baru pada data. Setelah data diolah, core khusus ini membandingkan nilai baru dengan nilai aslinya. Jika mereka tidak sama, maka core khusus ini akan mengetahui bahwa telah terjadi kesalahan pemrosesan. Core tersebut dapat mencocokkan bit dan mencari tahu mana yang salah dibaca, begitupun saat proses penulisan data. Intel Xeon Processor juga memungkinkan hadirnya fitur hyperthreading yang tentunya dapat meningkatkan processing power. Dengan hyperthreading, CPU bisa mengeksekusi dua stream data bersamaan yang sangat berguna saat mengeksekusi intensif program. Setelah ini saya akan membahas sedikit mengenai kelebihan Intel Xeon dibandingkan dengan Intel Core i7. Jadi kelebihan Intel Xeon dibandingkan Intel Core i7, yang pertama L3 charge-nya lebih besar. Salah satu keunggulan Intel Xeon yang paling terlihat jelas yaitu perbedaan pada L3 charge, di mana L3 charge ini adalah memori antara prosesor dan RAM. Sifatnya hampir sama seperti RAM, hanya saja L3 charge ini memiliki kecepatan jauh lebih tinggi sehingga membuat prosesor dapat merespon perintah rutin jauh lebih cepat. Yang kedua adalah mendukung ACC RAM. Seperti yang saya jelaskan tadi, ACC sendiri merupakan singkatan dari Error Correcting Code Memory, yang artinya RAM dipakai pada Intel Xeon memiliki kemampuan untuk mengkoreksi data rusak yang umum. Yang ketiga ada quad channel. Berbeda dengan Intel Core i7 yang umumnya hanya mendukung 2 channel, pada Intel Xeon RAM bisa bekerja jauh lebih cepat lagi karena sudah memakai konfigurasi quad channel semua. Dan yang keempat, core lebih banyak. Jadi prosesor Intel Xeon ini umumnya memiliki jumlah core yang jauh lebih banyak daripada Intel Core i7. Dan yang terakhir, Intel Xeon ini jauh lebih tahan lama karena didesain untuk server. Kualitas ketahanan prosesor Intel Xeon umumnya jauh lebih tahan banting daripada Intel Core i7. Untuk pengetahuan saja, itu tadi merupakan perbandingan antara Intel Xeon dan Intel Core i7.
Sekian penjelasan saya mengenai Intel Xeon. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.